Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta dakwah Darul Hikmah. Mulai hari ini himbauan gerakan untuk like, share, and comment, subscribe konten-konten yang bernuansa pendidikan, bernuansa Islami. Ayo kita ramaikan menjadi pahala jariah kita semua. Manfaatkan HP Android untuk like, share, and comment konten yang berfaedah, berpendidikan, bernuansa Islami, termasuk salah satunya tonton terus IG Darul Hikmah Sleman dan Facebook Darul Hikmah Sleman, tayang di YouTube Darul Hikmah Sleman. Jangan lupa subscribe yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa kembali di hari Sabtu yang cerah nggak ini ya? Di hari Sabtu yang ceria, mudah-mudahan kita selalu bahagia dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita kembali lagi di dalam dialog live streaming umum. Ya, materi pendidikan nantinya tentunya dengan Bang Alan di sini, narasumber kita. Mari sama-sama kita besarkan channel Darul Hikmah Sleman dengan cara like, share, dan komen, kemudian subscribe YouTube-nya, ajak teman sebanyak-banyaknya, ajak sanak saudara sebanyak-banyaknya, siapapun kenalan diajak subscribe ya. Kenapa demikian? Karena pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu-ilmu keagamaan itu sekarang sangat dibutuhkan. Maka dari itu, mari kita semua sama-sama mencari konten-konten yang bernuansa pendidikan, bernuansa Islami, sehingga selalu mengingatkan kita kepada jalan yang benar, insya Allah. Selanjutnya mari kita mulai dulu dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini tentunya kita dengan semangat yang baru, kita tentunya dengan keilmuan-keilmuan yang harusnya lebih ditingkatkan lagi. Nah, sekarang kita langsung ke Bang Alan. Bang Alan, bagaimana, masih sehat? Alhamdulillah. Sehat selalu guys. Kalau masih sehat kayaknya pernah stres gitu. Oh. Biasanya tiap hari sehat, jadi sekarang masih sehat juga. Buat apa punya Pajero 10 kalau nggak boleh makan sate kambing gitu kan? Tapi kita sakit lambung. Kita punya duit ya ngumpulin 50.000 itu lama nabung, tapi bebas untuk beli sate, beli apa itu anugerah. Betul. Kenikmatan. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Iya, betul. Jadi itulah ya, ajaran beliau itu harus selalu bahagia dimanapun berada. Kita bahagia. Caranya apa ya? Minimal tertawa gitu kan. Tapi jangan tertawa di mana-mana, bahaya juga. Yang penting hatinya selalu bahagia. Baik, Bang Alan, ini pagi hari ini kita kembali di hadapan para sahabat Darul Hikmah. Mungkin nanti kita akan selalu membicarakan masalah pendidikan. Kali ini apa yang akan kita bawa nih, pendidikan seperti apa mungkin yang akan disampaikan pada para sahabat. Baik, terima kasih Kai. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada sampai pagi hari ini salah satu nikmat adalah di mana kita masih bisa mengelola hati kita untuk menolak hal-hal negatif yang akan hadir pada diri kita, sehingga kita masih bisa tersenyum, bahagia, sesusah apapun. Itu anugerah gitu yang kadang-kadang kita tidak bisa senyum juga ada anugerah. Anugerah itu. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Jadi sebenarnya ini kita tidak sedang membicarakan tentang bagaimana sistem pendidikan secara khusus atau membahas masalah pendidikan secara lebih detail itu tadi. Cuman kita lebih mengupas nuansa-nuansa yang harus ada, nuansa-nuansa yang di dalam mengandung pendidikan. Ya, tarbiyah yang harusnya muncul. Ya, kalau kemarin kita bicara di rumah, betul. Ya, bahwasanya kita sadari bahwasanya untuk bagaimana kita agar tidak boring di rumah, dan seharusnya kita menjadi konsep bahwasanya baiti jannati. Jadi kita melihat ternyata banyak sekali pintu surga yang ada, kunci-kunci surga itu ada di rumah kita.
Itu ya, keterkaitan antara orang tua, orang anak, tua, mungkin bahkan bisa anak, sampai adik, tetangga enggak itu? tetangga. Nah ini ya ini benar sekali nih Kak. Hari ini kita bicara yang kedua. Sebenarnya yang kedua itu di lingkungan pendidikan ya, pendidikan di sekolah ataupun di tempat suatu lembaga baik itu sekolah umum, pesantren dan lain sebagainya. Cuman kita langkahin ya. Besok kita ketemu bahas itu deh. Tapi saya akan langkahin loncat lah istilahnya di nuansa apa sih seharusnya yang kita berikan yang di situ terdapat cara-cara ataupun nuansa pendidikan yaitu di masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Mau tahu? Subscribe dulu dong. Ya, saksikan terus lah ya. Iya, ini bukannya berarti saya wah itu pengen cari syarat enggak. Karena kita memang sedang fokus semuanya ya wahai pecinta dakwah Darul Hikmah, kita sedang fokus menyiarkan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik, menggunakan yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, menggunakan jari Anda dengan baik, ambil HP, buka, subscribe, like, and comment. Yang ketawa ketiwi nggak jelas saja banyak itu kan. Atau mungkin bisa ya Bang Alan komentar misalkan di YouTube, di Facebook atau di IG, mungkin ada usulan konten apa yang perlu kita sampaikan, tentunya yang positif. Ya, monggo silakan saja. Bisa ini membantu tim kreatif kita lah. Masukannya dan sebagainya, atau yang mau endorse apa itu bahasa kerennya apa sih? Apa ya iklan ataupun iklan dan promosi endorse monggo lah masuk ke kita ramaikan bareng-bareng gitu ya. Jadi kita masuk kembali sebenarnya ini tugas kita bersama ya, apalagi ini sebenarnya impian bagaimana bernuansa dimulai dari masyarakat. Masyarakat yang terkecil biasanya itu dimulai dari lingkungan RT. RT itu nanti ada paguyuban. Ya paguyuban satu RT bisa sampai 4, 3 paguyuban banyak sekali itu. Jadi begini, saya membayangkan ini dulu kita ngebayangin. Berhayal dulu. Jadi membayangkan seandainya kita sebagai warga negara Indonesia kembali kepada konsep ajaran yang benar, ya, ajaran pendidikan yang benar, insya Allah ya cita-cita Indonesia baldatun thayyibatun warabun khafur ya, negara yang menyenangkan, membahagiakan, yang indah itu akan tercapai. Ini tidak masalah, saya tidak masalah bicara tentang konsep Islam ataupun agama yang lain, tetapi seandainya begini Kak, seandainya hidup kebersamaan itu dibentuk tanpa kita menyinggung masalah spiritualitas antar agama ya syarat dan sebagainya. Misalnya begini, satu RT misalnya di situ terdapat ke kaum muslimin kita yang beragama Islam, misalnya satu RT itu 30 kakak, misalnya 100 orang gitu. 100 orang itu kalau dimulai dari RT-nya bergerak mau belajar ya, memahami atau terdidik, bukan hanya rapat jimpitan, rapat ini, program jalan-jalan dan sebagainya, bukan hanya itu, tetapi bagaimana masyarakat ini disetel ya dengan nuansa-nuansa pendidikan diajarkan oleh Islam secara dasar. Ada nuansa belajarnya. Contoh, ya, kalau seandainya salah satu program RT itu diambil dari salah satu ajaran yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, misalnya contoh hadis yang sangat masyhur, idza tabaqta maraqatan fa'aksir ma'aha. Apabila kamu masak, maka perbanyaklah kuahnya. Ya. Kemudian bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Jangan sampai tetangga sebelah kita selalu mencium baunya, tidak pernah merasakan nikmatnya makanan itu dolim, tidak boleh itu. Nah pertanyaannya, kalau gitu Pak Salam, kalau misalnya saya nyayur jengkol, misalnya jengkol 1/4 airnya 1 dandang gede dong, saya bagikan airnya. Tidak seperti itu ada sebuah kiasan di situ gitu loh. Paling tidak airnya aja, tapi masa ngasih airnya gitu loh. Bayangkan kalau itu masuk di poin ya pendidikan bermasyarakat, menjadi poin satu program kerja RT, nggak ada miskin Pak. Orang Indonesia nggak ada yang nggak makan. Bagaimana mau ada seseorang yang tertinggal, dia makan sehari sekali? Nggak mungkin. Kenapa? Konsep program nuansa pendidikan di RT itu salah satunya tadi, mengambil poin, apabila kita masak, perbanyak airnya, berbagi tetanggamu yang mencium masakanmu. Berarti semuanya berbagi kepada satu sama lain. Maka
Kemarin pernah viral Bramantia itu artis itu viral gitulah. Ada satu kampung, ada yang meninggal dunia kelaparan, ada yang makan sehari, ada yang begini. Astagfirullahaladzim. Maka ini semua ini, ya, wahai Pak RT, wahai apa ini, kita bicara dari lingkup yang kecil gitu. Sebelum kita bicara Indonesia, program-programnya yang ada nuansa berpendidikan, kita ajak nih seluruhnya berkoordinasi seperti itu. Ya. Yang kedua misalnya, program pendidikan kedua yang bisa kita terapkan di masyarakat, di lingkungan yang kecil kembali ke RT atau paguyuban. Kita ambil dari misalnya perintah-perintah agama gitu kan. Yang kedua, ya, masalah senyum. Poin kedua, masyarakat RT 01, ya, kampung antah berantah. Setelah tadi harus membagi, kalau ini masak punya lebih dibagi ke tetangganya. Yang kedua, ini ya, harus tersenyum ketika bertemu dengan tetanggamu. Ya, karena ada dalilnya, ya. Senyummu li akhika shadaqatun. Pada saudaramu, pada tetanggamu, saudara itu berarti kan bukan hanya binasab ya, tetapi saudara satu agama. Ya, semua tentang tersenyum. Misalnya Pak RT mengumumkan, mari kita semua tersenyum. Sehingga apa? Tidak ada beban tersendiri yang berat di antara anggota satu manusia, satu orang pun di antara satu RT itu. Bayangkan ketika saya lagi galau nih Kak, ya, saya galau, lagi pusing, stres, banyak masalah, tiba-tiba pagi-pagi sudah misalnya lagi nggak punya uang, lagi susah keadaan kayak gini nih, ya, ekonomi seperti ini, tangga kasih makan, nganter karena dia masak gitu kan, selamat. Yang kedua, hatinya gundah gula, udah makan nih, kenyang nih, tapi belum happy, nah, banyak masalah nih. Ternyata dengan program kedua tiba-tiba tetangga datang nyapa, monggo Pak Alan, silahkan, permisi, lagi apa ini, dengan senyum. Kita akhirnya tersenyum, saraf-saraf positif itu hidup kembali. Dan otak kita akhirnya kembali kepada berpikir satu hal yang positif. Hilang itu rasa sedih itu. Kita merasa bahagia, kita merasa punya saudara, kita merasa punya tetangga. Kita tidak merasa sendiri, terhimpit gitu kan. Ya, jadi itu program yang menurut saya nuansa pendidikan luar biasa. Ya, ini penting banget nih, monggo dilihat ini. Yang kadang-kadang ini satu hal yang belum mungkin, nggak tahu sih di mana yang terjadi. Tapi ini cita-cita, kita bongkar ini mahal ini Kak, konsep ini. Yang ketiga misalnya, rapat RT kumpul, satu sudah bagi-bagi kepada tetangga, ya, dimulai dari tetangga, ya. Misalnya tetangga ada jualan, misalnya jualan apa gitu, jualan donat gitu kan, dibeli, ngapain ke pasar? Kamu bilang misalnya, oh ada tuh di sebelah sana lebih murah misalnya, kacek 1.000 gitu kan. Ya iya, yang jual itu orang kaya. Dia sekali belanja itu buahnya sehingga dapatkan harga grosir gitu kan. Dia bisa menjual lebih murah. Tetangga kita itu belinya cuma 1/4 bahan dijual, belum parkir, ya lebih mahal gitu kan. Tetapi bayangkan, ketika orang itu kita beri nggak kenal juga, enggak, siapa dia sudah kaya, semakin kaya. Sedangkan tetangga kita bantu 1.000, membantu tetangga sendiri. Gitu loh, ya. Jadi kembali, ya, beli, ya, produk-produk tetangga kamu, tetangga kita semua. Bayang itu berputar semua, apapun itu, ya. Jangan sampai berpikir, wah kok ini logika ekonomi ya. Kadang-kadang kita beli barang yang brandnya sama, misalnya brand itu, mereka itu kan pabrik, punya modal besar gitu loh. Mereka jelas lebih murah Kak, gitu kan. Itu yang harus jadi perhatian gerakan kita bersama, nuansa pendidikan di situ. Ya, yang ketiga misalnya, kita ambil lagi banyak sekali dalil-dalil ini tentang yang mengajarkan tentang bagaimana pendidikan di dalam Islam, di dalam yang kita terapkan di masyarakat. Misalnya, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi athari falyasil rohimah. Kalau kita jadi Pak RT, karena kita lingkup ini bicara masyarakat kecil ya, itu bicara Indonesia boy gitu kan. Kalau bicara Indonesia kita luas sekali. Dimulai dari RT masing-masing. Program ketiga sesuai dengan ajaran agama Islam misalnya. Saya kira tidak bertentangan ini dengan agama-agama lain. Tentangan dalam artian tentang aturan-aturan sosial gitu kan. Misalnya program ketiga seorang RT mengumumkan kepada para masyarakat nuansa pendidikannya itu apa? Ya. Kalau yang mau panjang umurnya. Ya. Kalau mau panjang umur, ya umurnya gitu. Kalau yang mau panjang umurnya, ya, murah rezekinya, falyasil rohimahu. Maka sambunglah silaturahim. Ya. Jangan sampai lebaran.
Maka dahsyat ini ya. Seluruh RT mau gue nonton nih, seluruh RT Indonesia. Ya, siapapun itu, Pak Dalijo, Pak Paijo, siapapun itu, gitu kan. Kalau Anda jadi RT, program ini harus terrealisasi. Poin ketiga misalnya. Ya. Mengapa demikian? Saya kok melihat Indonesia ini akan gemah ripah loh jinawi tentrem ayem gitu loh. Kalau seandainya silaturahimnya berjalan dengan baik, satu sama lain saling menjaga, satu sama lain saling membina, itu semuanya mengetahui antara satu sama lain. Misalnya keluarga si A kemampuan sekian, keluarga si B sekian, lingkungan itu. Semua akhirnya kita tidak perlu pakai sapam. Kita tidak perlu pakai portal yang dibuat dari besi baja ya, yang beratnya bertonton. Wah gimana bukanya itu? Portal tonton itu. Ya, ini lebay sedikit gitu loh. Tidak perlu itu. Kenapa? Semua kita program silaturahim gitu loh. Tahu semua gitu loh. Kalau maling mau masuk dia mikir-mikir, ini kan kampung silaturahim. Kalau silaturahim nggak mungkin lah saya jahat gitu kan. Iya, konsep silaturahim dia masuk. Assalamualaikum, saya mau silaturahim nih, mau ngambil motor ya, nggak mungkin terjadi gitu loh. Ya, ini konsep-konsep bernuansa berpendidikan. Ya, yang pertama tadi masalah membagi, yang kedua tadi senyum, masalah tersenyum membangun, yang ketiga masalah silaturahim. Jangan sampai kita tidak menemukan begini. Kita bekerja dari pagi subuh, pulang malam, istirahat di rumah, terus begitu saja, tidak pernah berinteraksi kepada tetangga dan sebagainya. Apakah ini masalah besar? Bagi masalah besar sangat. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Sehingga tingkat kepedulian kita kepada orang lain ini menjadi sempit, gitu loh, menjadi sempit. Setiap hari misalnya, saya mau keluar nih kompleks saya misalnya, saya rumah nomor 9. Berarti kan saya kalau keluar itu melewati jalan, melewati depan rumah 1, 2, 3, sampai 9. Setiap hari saya lewati. Tanah mereka saya injak-injak. Rumah mereka saya bisingin. Kadang-kadang knalpot kita keluar asap melewat rumah mereka. Polusi. Ya, polusi. Tetapi kita sebagai masyarakat tidak berpikir, apa kabar di rumah nomor 1? Apa kabar di rumah nomor 2? Ada penghuninya enggak? Ada penghuninya enggak? Atau apa kabar nomor 5? Apakah dia happy? Iya. Ada masalah apa? Sampai tidak tahu. Nauzubillah seperti itu. Betul. Lalu apa gitu tanggung jawab kita kepada Allah yang telah menciptakan manusia ini sebagai khalifah, pemimpin gitu loh. Menjaga bumi ini, menjaga bumi itu menjaga manusianya, ya, menjaga tempat yang ditinggali manusianya, menjaga sesuatu yang menjadikan manusia itu hidup, berarti kan lingkungannya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti setelah dari RT perkeluaran itu baik, jadi kita ke pendidikan anaknya lebih mudah. Nah, ya itu nggak perlu lagi kita teriak-teriak gitu. Jadi ada anak yang bandel gitu kan, oh ini anaknya tetang Pak ini nih, dinasehati. Gitu kan. Semua bernuansa. Saya ngebayangin luar biasa. Indonesia harus seperti itu. Kalau kita bicara Indonesia harus seperti itu. Jadi masa depan itu pendidikan masa depan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama ya, dari kalau dari rumah, lingkungan hidup gitu. Lingkungannya seperti itu. Iya. Ini hanya 3 ini Bang Alan atau masih ada? Sebenarnya masih banyak sekali gitu loh. Nanti kita tahan dulu. Kita tentang nuansa-nuansa yang harus diterapkan, bagaimana yang terdapat harusnya hal-hal yang mendidik masyarakat kita. Saya yakin Pak Jokowi kalau nonton nanti ya di YouTube saya ini, kalau konsep ini diterima ya dan menjadi aturan oleh karena ini bukan masalah agama. Nanti turun impres ya. lain. Iya Pak, ya para pemimpin ini bukan masalah agama. Ini masalah kehidupan gitu loh, kehidupan. Coba bayangkan ekonomi Indonesia. Kalau masyarakatnya sudah terbiasa dia bersilaturahim, dia mengetahui keadaan satu RT. Kan kalau ini selamat satu RT, dia berbagi satu RT menyelamatkan satu RT. Berarti kan satu RT ini selamat ke RW-nya selamat, ke kelurahannya selamat, ke kecamatannya selamat, kabupaten selamat, provinsi selamat, presidennya jadi hebat. Selamat. Gitu loh. Konsep seperti ini nggak ada lagi berita-berita orang ini meninggal dunia gara-gara nggak makan. Orang makan sehari, orang cuma makan tewul, orang nggak bisa sekolah, anak yatim piatu nggak bisa sekolah, dia pergi ngamen. Itu miris sekali. Ayo kita kembali ke konsep kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Itu ada di undang-undang kita, ada di falsafah Pancasila gitu kan, yang menjadi landasan ideologi
bangsa kita Indonesia gitu kan. Oke, Bang Alan ditahan dulu, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan yang mungkin yang minggu kemarin yang ada yang belum terjawab. Kalau enggak nanti kita ada yang sudah bertanya di Facebook atau Instagram? Oh iya silakan. Nah, ini kita pernah bahas juga menasihati orang yang lebih tua. Oh, bukan, Bang. Kemarin itu, Bang, kita membahas tentang bagaimana ketika orang tua menasihati orang tua sendiri. Nah, ini sekarang yang lebih tua daripada. Bagaimana cara kita menasihati orang yang lebih tua dari kita? Yang pertama, hai orang tua, saya sampaikan kepada orang yang lebih tua. Siapapun itu, dimanapun Anda berada. Yang pertama, agar kita menjadi orang bijak, kita harus berani, melegokan, apa itu bahasa Jawanya, melegokan, meringankan hati kita, melapangkan hati kita untuk menerima segala masukan, segala macam hal-hal yang baik itu dari siapapun, dari sumber manapun, baik dia umurnya masih muda ataupun dia dari seorang penjahat pun, ketika itu yang disampaikan baik, lakukan. Itu pertama. Yang kedua, ya, bagi orang yang mau nasihati orang yang lebih ini, kita harus cerdas di situ. Kita harus tahu etika, bahwasanya bagaimanapun dia itu adalah satu sisi mungkin dia ada salah sehingga kita akan baiki nih, akan kita nasihati, tapi di sisi lain dia adalah orang dewasa. Ya, secara naluri itu orang dewasa itu akan berpikir lebih merasa dia ya lebih tua, lebih dan sebagainya. Alamiah seperti itu. Bagaimana caranya? Biar kamu nggak kecewa, yang pertama adalah libatkan Allah di niatmu. Bahwasanya tugas kamu itu hanya menyampaikan. Nabi Muhammad itu tugasnya hanya menyampaikan kepada umatnya. Tapi tidak punya hak untuk menjadikan si A, si Fulan, si B, si C untuk menjadi orang soleh, si C untuk menjadi orang yang jelas masuk surga, memberi jaminan, tidak. Tapi tugas kita adalah menyampaikan hal yang baik dengan santun. Ya. Misalnya contoh, misalnya KAI lebih tua daripada saya, umpamanya KAI 50 tahun, saya 16 tahun. Saya melihat misalnya KAI itu kalau buang sampah, ini ke masyarakat ya, buang sampah itu ke selokan saya. Kadang kita ingin menasihati orang, tetapi kita sudah emosi dulu. Sudah menganggap yang akan kita nasihati itu satu hal yang negatif dan buruk. Itu salah, coy. Yang pertama kita lakukan adalah beri contoh dulu. Dengan cara apa? Ketika dia buang di selokan itu, selokan kita, yang pertama kita lakukan adalah jangan tegur dulu, tetapi kita ambil. Kita bersihkan selokan kita. Kedua, misalnya pertama ambil dulu. Kedua, kalau masih dibuang lagi, besok ambilnya ketika ada dia. Kita ambil lagi, kita dengan ikhlas, dengan senyum ambil saja. Yang ketiga, alhamdulillah sampaikan dengan baik. Pak, ini kalau buang di selokan akan menjadi mampet dan sebagainya. Tapi kalau memang itu yang paling dekat, ya mau nggak apa-apa, nanti saya bersihkan setiap hari. Kenapa? Itu cara menyampaikan. Padahal kita mengkritik, mengingatkan. Orang yang disampaikan, ingat, setiap manusia itu punya akal, punya hati. Insya Allah kita memberikan hati kita. Ya kayak Ari Lasso itu loh, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Gitu kan? Kalau hatinya dengan akhlak dengan baik, dia akan berpikir, itu anak muda hebat sekali gitu kan. Dia kok saya masih buang terus, padahal dia ikhlas buang terus dan sebagainya. Kesadaran itu terbangun, taubat itu akhirnya muncul. Ya, nasihatnya menjadi luar biasa. Jadi gini, istilahnya kita mengalahkan sesuatu nggak perlu pakai tenaga dan lain sebagainya. Ada istilah Jawa sebenarnya. Baik, itu sangat sekali ya. Jadi pertama kita ngelihat dulu orang seperti apa, terus kita ya harus cerdas sebagai anak muda ya, memang harusnya lebih banyak inovasinya. Dan yang jelas kalau kita tahu itu salah, ya, yang pertama harus ada di niat kita adalah bagaimana caranya agar kita tidak terlibat dalam hal yang salah itu. Misalnya kita marah, membenci, niatnya membenci, murnikan hati, niatkan bahwasanya kita hanya tugas kita adalah mengingatkan. Jadi tidak ada unsur benci, marah, emosi duluan gitu loh. Dan kalau sudah diingatkan, kita juga jangan emosi kalau tidak dituruti, karena bukan tugas kita gitu kan. Kita hanya mengingatkan. Baik, itu selanjutnya pertanyaan.
Nah, Ya, silahkan. Ini ada Ini- tetangga yang ember kalau bahasa sekarang itu ya. emak-emak ini. Emak-emak. Maksudnya gimana itu kira-kira? Ya inilah kenapa Islam itu sangat konsen ghibah itu adalah Betul. sesuatu yang sangat dilarang ya, dosa besar itu membicarakan, bahkan ketika itu benar pun kamu sudah berghibah Iya. gitu kan. Kalau itu salah misal tidak terjadi kamu udah fitnah. Kalau Iya. itu tidak terjadi ternyata kamu sudah fitnah, padahal al fitnatu asyaddu minal qatl gitu kan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Selanjutnya bagaimana kalau kita menemui tetangga yang suka comel gitu kan, membicarakan sesuatu ini Mudah banget onone gosip. ngelek terus gitu kan. Ada informasi A dia bisa sampai ke Z, A B C D E F G H I Z gitu kan. Kadang-kadang kita kalau tidak kontrol ini menjadi akhirnya menjadi keributan secara sosial, ini menjadi hubungan itu tidak baik, tidak akan baik. Yang pertama konsep dari kita, yang pertama adalah ingat ketika dari konsep kita dulu belum kita menasihatkan orangnya. Yang pertama adalah yakinkan kepada diri kita setiap kita difitnah, setiap kita dijelek-jelekan, setiap kita diomongkan yang tidak sesuai dengan fakta, lalu kita balas dengan kebaikan, bahkan kita membalasnya dengan kesabaran dan sebagainya. Sesungguhnya bahwasanya kita sedang digugurkan dosa-dosa kita dan pahala orang itu adalah masuk ke kita. Nah, itu dia. Itu keuntungan yang besar boy gitu kan. Kapan lagi? Gitu. Konsep jaga diri kita. Yang kedua, kalau ini berulang-ulang nasihati. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Harus berani menasihati. Asal dengan cara gini, menasihati itu jangan sampai kita membenci personnya. Ya. Sikapnya mungkin dia seperti itu karena memang belum nyampe ilmunya gitu kan. Misalnya dia tidak paham tentang ghibah, dalil tentang menyampaikan orang lain. Kalau dia memang tidak pernah pesantren, tidak pernah sekolah dan sebagainya, dan itu terjadi terus kita emosi marah-marah, julekan, kita meladeni, apa bedanya kita sama dia? Betul. Gitu loh. Gak ngelihat juga kita bisa menyampaikan kalau ini jelek, ini nggak boleh, mungkin karena kita sudah belajar ilmunya. Tugas kita berarti sekarang menyampaikan, mengajarkan, jangan sampai ini gitu kan. Seperti ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya bicara tentang ketika dia disakiti, ya dilempar bayangan kayak ya mau subuh enak-enak, mau ibadah dengan khusyuk dan lain sebagainya tanpa sebab apapun gitu kan, dilempari telek gitu kan, lempari kotoran, batu sampai dia terluka, bahkan malaikat mengatakan, hai baginda Nabi, ya begitu sakit saya sebagai yang selalu mendampingimu, saya nggak terima. Malaikat yang penyabar, kerjaannya zikir dan sebagainya, melihat seperti itu dia tidak tahan, malaikat gitu loh. Gitu kan, Nabi Muhammad dalam balas apa? Senyum saja dia bilang, ya mereka begitu karena mereka mungkin belum tahu. Nah, ini rahasianya. Kenapa dia begitu? Dia ilmunya mungkin tidak sepaham kita, maka kita santai aja. Intinya kalau tapi tetap menyampaikan kalau ini buruk itu tugas, amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam itu maksudnya. Baik. Jadi ya itu ya, maksudnya kalau misalkan nggak tahu itu kan manusia juga diampuni kalau masa dalam nggak tahu, lupa, tidur dan sebagainya. Jadi, gila itu. Gila, salah. Baik. Jadi kalau kru tidak mau dihisap, kalian pasti masuk surga, gila lah gitu kan. Itu malaikat tidak bekerja itu. Nggak masuk kemana-mana itu. Surga enggak. Baik, ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam. Mohon maaf mau bertanya, bagaimana jika ketika kita sholat surah rakaat kedua yang kita baca sama dengan rakaat pertama langsung menjelaskan. Ini fikih. Oke. Misalnya saya sholat, sholat rakaat pertama, maghrib gitu, rakaat pertama misalnya setelah al-fatihah, saya baca surat al-ikhlas. Rakaat kedua saya baca surat al-ikhlas. Ngapain? Nggak apa-apa. Iya. Ya, yang nggak boleh itu setelah membaca al-fatihah rakaat pertama dia baca Quran. Nggak boleh gitu kan? Baca status. Ya, misalnya rakaat pertama dia surat al-ikhlas, rakaat ketiga dia baca status WA gitu kan? Itu nggak boleh gitu. Mungkin kan? itu terlalu jauh Pak. Biasanya kalau Allahu Akbar lihat-lihat bacaan Iya. di sarung atau. Ya, tetapi ya mbok yo maksudnya begini. Kalau kita sudah baca surat al-ikhlas untuk menjadi hanasan dan sebagainya, baca surat yang lain. Agar kenapa?
Karena ketika kita sholat itu kan menghadirkan diri kita. Bacaan-bacaan itu masuk di nuansa kita ketika berhadapan kepada Allah gitu loh. Misalnya kita Al-Ikhlas pertama itu tentang kita mengesahkan kepada Allah misalnya. Yang kedua kita ayat selanjutnya misalnya membacakan surat Al-Baqarah wala yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya'um walakin la yasurun misalnya. Orang yang mati orang fisabilillah itu jangan kau pikir bahwasanya dia mati, tapi dia hidup di sisi Allah misalnya, menjadi motivasi kita agar lebih baik. Ayat-ayatnya ya hasanahnya biar nuansa pendidikan pengetahuan itu lebih banyak gitu. Ya, tapi enggak apa-apa. Ya. Jangan dikira malah salatnya enggak sah, itu enggak apa-apa. Tetap sah. Enggak baca surat Al-Qur'an saja enggak apa-apa gitu kan. Cuman lebih sempurna, lebih hebat kau baca gitu. Baik. Itu juga termasuk salah satu sunnah Rasul ya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mohon pencerahannya. Lingkungan tetangga saya itu saling membicarakan satu sama lain. Kalau saya tidak ikut menggibah, maka tidak punya teman. Bagaimana itu? Mending ya, maaf begini ya. Jadi prinsip kita, mendingan kita tidak punya sahabat satupun di muka bumi ini ya. Yang penting Allah sayang kita. Daripada kita punya viral punya beribu sahabat yang mendampingi kita seolah-olah kita bahagia, tetapi sahabat ini menjerumuskan kita kepada Allah, murka kepada kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kenapa? Ingat, hidup kekal selamanya adalah di akhirat. Setelah kehidupan ini. Kita ini umur mati, bayi mati, gitu kan. Anak umur 5 tahun mati, remaja meninggal dunia. Orang baru menikah meninggal dunia, orang sudah punya anak 5 meninggal dunia, kakek-kakek umur 100 tahun belum meninggal dunia. Masih ada. Udah jelas gitu loh, ngapain gitu loh. Dunia ini akan kita tinggalkan semua gitu kan. Dunia ini tidak akan pernah mengikuti kita, yang kekal kan akhirat gitu loh. Ngapain kita tidak butuh seperti itu. Tetapi ya nggak mungkin lah satu RT misalnya membenci kita, menghibah jahat semua itu horor. Berarti kampung horor gitu kan. Maka kamu berhijrah lah. Konsep Nabi Muhammad kan gitu, ketika ada suatu kampung horor bagimu, tinggalkanlah kepada yang tidak horor. Jadi nggak usah berpikiran terlalu maksudnya jangan terlalu tergiur dengan suasana yang ada di depan mata kita sekarang. Betul Kai, tapi begini juga, ini konsep kita agar terdidik dengan baik. Misalnya begini, kita kok banyak dibenci di lingkungan, ya. Terus kita akhirnya saya merasa benar, saya eksklusif menutup diri daripada masyarakat. Kita anggap mereka salah dan kotor. Tapi kita lihat juga harusnya introspeksi diri. Kenapa mereka membenci saya? Misalnya umpamanya mereka membenci saya karena saya rajin sholat. Tenangkan hatimu, karena Allah bersamamu. Malaikat menjagamu gitu kan. Surga-surga pintunya sudah digoyang-goyang tuh, mungkin dibuka. Masuk kok gitu kan. Masuk hai kau orang soleh gitu kan ibaratnya gitu kan. Terus ketika orang-orang misalnya membenci kamu karena kamu rajin puasa, enjoy man. Gitu ya. Sedekah gitu. Ya ngapain gitu loh. Manusia itu apa gitu loh. Misalnya Allah yang sudah menciptakan kita semua, all about Allah itu it's enjoy your life gitu kan. Karena Allah semua kita akan enjoy hidup kita. Tapi kalau seandainya misalnya dia tidak suka karena kita sombong, dia tidak suka karena kita pelit, dia tidak suka karena kita suka beol sembarangan, misalnya ayam kali beol sembarangan gitu kan, buang kotoran sembarangan. Harusnya bukan kita tanya mengapa mereka membenci saya, tetapi apa yang terjadi pada diriku gitu loh. Apa gitu loh. Jadi begitu ya konsep. Baik itu ya. Jadi sekali lagi kita tetaplah kembalikan lagi kepada Allah. Selanjutnya istiqomah dalam kebaikan. Bagaimana cara kita istiqomah dalam kebaikan? Jadi mungkin berkaitan gini, dengan melihat orang lain gitu seperti itu. Agar kita istiqomah. Jadi kita pahami dulu ya. Sumastaqomu. Jadi konsep Islam itu istiqomah itu setelah kita melakukan hal-hal yang baik ya, menjalankan sesuatu dengan baik, maka kita perintah sumastaqomu, istiqomah. Jadi maaf ya, istiqomah itu bukan begini, flat, ajek. Itu bukan istiqomah, itu rugi. Datar. Bukan lagi gini, nyungsep. Itu bukan istiqomah itu. Celaka itu. Tapi istiqomah itu begini.
naik terus baiknya, terus gitu. Maka Baginda Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan kepada kita semua sesungguhnya Baginda Nabi Muhammad itu bukan suka seseorang yang ibadahnya luar biasa, tidak, ya. Tetapi Baginda Nabi Muhammad itu menyukai ya seseorang yang dia beribadah dari hal yang termudah bagimu. Ya. Misalnya sekarang kita belum rajin sholat sunnah, dia perbaiki sholat wajibnya, misalnya pertama tepat waktu, terus berjamaah. Kemudian dia tingkatkan lagi sholat sunnah, ya qobliyah ba'diyahnya. Dia tingkatkan lagi, kemudian duha, tambah lagi tahajud, tambah terus. Nah itu istiqomah itu. Caranya harus belajar. Yang pertama, yang kedua terus belajar memahami. Yang kedua kita harus berada di lingkungan, di tempat sahabat, komunitas yang dia baik gitu loh, sehingga kita terjaga. Baik. Cuman ya saya juga gitu, karena lingkungan ini penting ya Kai. Saya pengen istiqomah nih, nggak ngerokok lagi, tapi teman kita tinggalnya sama di kafe tiap hari gitu kan. Tiap hari temennya ngerokok dan sebagainya, susah gitu loh. Pertanyaannya bagaimana boleh saya istiqomah? Ya nggak bisa lah. Kalau nggak kuat gitu kan. Susah. Jadi itu ya untuk istiqomah yang pertama kita harus tahu dulu nih ilmunya itu seperti apa. Jangan kita melakukan sesuatu nggak tahu ilmunya lagi. Ya, betul. Itu juga nanti kurang menggugah buat kita. Baik, selanjutnya pertanyaan lagi. Tema kita gibah. Bagaimana sikap kita ketika kita tahu kalau kita sedang dibicarakan? Dua kemungkinan, dibicarakannya negatif apa positif. Kalau positif, alhamdulillah nggak ada masalah. Maksudnya kalau tanya bagaimana berarti negatif. Yang pertama, kalau kamu ingin menjadi orang luar biasa dan pilihan dan mulia yang hebat ketika kita diribahin orang, dibicarakan keburukan kita. Kamu datang, misalnya lihat nih, ada kumpulan nih, sahabat kita atau lingkungan. Lagi ngomongin kita denger nih. Langsung kalau kamu memang orang hebat, jangan marah, jangan emosi. Kamu langsung pergi ke Hartono Mall atau ke mall ya, belikan minuman yang segar, belikan roti yang enak, datangin. Lagi asik nih topiknya tentang saya ya, ini monggo minum dan sebagainya. Kasih. Berubah nanti Pak. Ya saya yakin ya mumet ngono. Misalnya nong lagi ngerasa nih ternyata yang dirasain ini bagus banget gitu kan. Ya itu yang pertama. Kalau kamu tidak punya uang dan lain sebagainya yang luar biasa, misalnya kita bertemu orang lagi menghibah kita jangan enak sekali. Mereka happy, seneng ngomong kitanya tersiksa, malah tersakiti. Kita udah dijelek-jelekan, nyakiti diri sendiri, nggak usah. Gabung, peluk, hai coy bro, apa kabar nih, asik nih, ngobrolin saya ya, nggak apa-apa, terus. Karena apa? Karena kamu adalah orang yang terbaik bagiku. Lu kok iso? Padahal saya ngomongin jelek-jelek kamu, nggak apa-apa kan dalam konsep Islam itu semakin kamu jelekin saya, pahalamu buat saya, dosaku buat kamu, aku yang menang, santai, enak kan lo hidup kayak gitu kan, enak kan, tapi susah memang iya, kita harus jadi pribadi kalau yang tidak paham. Belajar ya pasti. Iya, kalau tidak paham itu begitu, tidak ada ruginya kita gitu loh. Di bawah happy aja, di bawah enjoy aja, tenang aja ya, karena kehidupan itu hanya sekali, nggak bisa tawar-tawar. Ada lagi mungkin? Silakan. Ya, apa balasan kepada orang yang suka menghibah kita lah. Ya, yang pertama itu kan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Ya, yang pertama saya maafkan ya kamu ya, karena sudah minta maaf duluan gitu. Yang kedua, apa balasan bagi orang menghibah? Kalau menurut saya ngapain kita ngebalas? Ya, kita nggak punya hak untuk membalas sesama manusia. Biar Allah yang membalasnya gitu loh. Ngapain? Tetapi tugas kita untuk memberitahu, mengingatkan, tugas kita ingatkan. Cara mengingatkan jangan menghadirkan kebencian di hati. Mungkin dia begitu kenapa? Karena dia sedang tergoda setan gitu dan sebagainya. Selamatkan, kita selamatkan. Bagaimana kayak seandainya begini. Seandainya kita bergandengan tangan sama sahabat kita ajak dia untuk ke kafe, biasa aja gitu.
dia teman kita, teman akrab, kita ajak ke kafe biasa aja, karena dia teman sahabat kita. Tapi kalau dia sedang menghibah kita, ngelek-ngelei kita, kita pegang tangannya, ayo kita makan ke angkringan pizza, bukan ke angkringan, kita ke pizza yuk, ke mall yuk, kita baca yuk. Loh, kok kamu baik banget, padahal aku sudah sakitin kamu, jelek-jelekin kamu, it's okay, gitu kan. Jadi konsepnya apa? Merendah dirilah, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain nggak tahu bagaimana caranya kamu merendahkan kamu lagi. Gitu loh. Itu kan seolah kita merendahkan diri, udah diomongin, dijelek-jelekin, kita masih ngebaikin gitu loh. Ya, kita masih berbuat baik gitu seolah, tapi kita merendahkan diri kita. Ya, merendahkan sehingga orang bingung, aku mau gimana lagi ngerendahin dia, tidak mau tahu caranya untuk merendahkan lagi. Sehingga kita menjadi orang yang hebat. Betul, tetap pasti kita akan dihargai lah di mana. Iya. Sudah seperti itu. Baik, ada lagi? Cukup ya, mungkin malam karena waktu juga sudah ternyata lewat beberapa menit, sudah 45 menit lebih kita. Ya, baik. Silakan Bang Alan, mungkin yang disampaikan kesimpulan bahwa seluruh para pencinta dakwah Darul Hikmah ya, yang terpenting adalah bagaimana kita kembali ke konsep ajaran kita masing-masing. Ya, ini secara umum ya, mendidik itu adalah, saya kira semua sama, pendidikan menginginkan kita satu hal yang baik. Bagaimana kita menjadikan lingkungan kita di rumah itu bernuansa pendidikan, hal-hal yang baik, kemudian di masyarakat kita itu bernuansa lingkungan baik, sehingga nanti dikirimkan ke sekolah, ke pesantren, masuk kepada lingkungan yang sempurna, terdidik pula, sehingga generasi-generasi kita itu menjadi generasi-generasi emas. Kenapa? Subhanul yaum rijalul khaddi ya. Pemuda hari ini akan yang menggantikan kita semua, Pak. Pak Jokowi nanti digantikan oleh putra-putra beliau ataupun anak cucu kita atau bangsa kita seluruhnya. Pak Prabowo besok Menhan digantikan oleh anak cucu kita semuanya. Bang Sandi nanti penerus kita itu adalah anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu sekarang gitu loh. Jadi regenerasi lah, kita memahami semua itu. Apa sih gitu kan yang kita makan itu kan jadi kotoran. Apa sih yang kita banggakan dari pakaian mahal? Kita pakai kan lusuh juga. Apa yang kita banggakan dari kendaraan kita yang hebat gitu kan? Kendaraan yang hebat semahal apapun satu saat bisa menyelakakan dan mematikan kamu kok, kita kecelakaan kok, dan lain sebagainya. Stop untuk tidak bahagia, terus belajar, terus kita mendidik, terus kita berpendidikan gitu. Tetap juga ngomongin orang yang gak benar. Terus aja silahkan gitu kan. Kalau terusin aja gitu sampai tekan di tobatmu kan gitu. Kita tetap menjadi orang baik lah intinya. Karena berusaha baik. Ya, berusaha untuk terlalu baik gitu. Semua orang itu tidak mungkin bisa, kalau seandainya tidak ada yang ngomongin baik, semua soleh, semua kita juga ya bingung toh. Kita berbuat baik bingung. Kita nggak ada orang jahat, nggak ono sih ngomongi terus kita. Jadi kita baik, assalamualaikum, alhamdulillah ya. Sayur kurang garam gitu, la ilaha illallah ya, nggak mau jadi apa. Terus apa tantangan kita sebagai ciptaan khalifah di muka bumi ini? Yuk ada yang ngerasa nih, ono sing ngelei, ono sing istilahnya nguji ya, seperti manusia lah ya. Ono sing berakhlak, ono sing tidurnya ngorokan, ono sing pules, ono sing ngentutan, apa itu biasa aja lah. Sudahlah, happy itu kesempurnaan dalam hidup kita. Itu saja sih Kak. Baik, terima kasih Bang Alan atas waktunya dan juga materinya. Nah, alhamdulillah itulah ya para pemirsa dakwah Darul Hikmah dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa ambil semua ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini dan kita bisa mengamalkannya, berusaha mengamalkannya, jadilah diri lebih baik, selalu bahagia dimanapun berada. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.